Perkenalkan, nama saya Somantri. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDE Cikuya 02, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan melakukan pengibasan tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, sebelum acara ini dimulai, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya sebagai moderator untuk acara sosialisasi guru penggerak ya Bapak, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Somantri. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru hebat yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing dan berbagi informasi tentang budaya positif. Ya, nanti kita akan belajar cara gimana mengibaskan budaya positif ke anak didik kita, murid, ke teman atau teman sejawat, ya, atau guru, bahkan kepala sekolah dan ke orang tua. Tapi yang khususnya adalah untuk siswa. Oke, ini langsung. Salam dan bahagia. Ini selalu kami ucapkan di harapan sebagai pembukaan kepada guru-guru hebat yang sudah memberikan waktu, ya, untuk kita bareng-bareng mencari ilmu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, perkenalkan, ini muka saya. Kalaupun nggak suka, silakan skip aja ya. Oke. Nama saya Somantri. Saya calon guru penggerak Angkatan 5. Langsung ya. Oke. Nah, ini sesi elaborasi pemahaman modul 1 titik 4 budaya positif Angkatan 5. Pengembang Andri Nur Cahyani SPD MS dan Diah Samsiati Rajasa MSC serta Dr. Muti Ayu Wijayanti MPD. Saya tidak menghafalkan ini karena bagi saya meskipun penting gitu ya, tapi lebih baik saya mengingat nama saya sendiri. Lanjut. Ini agenda, dilanjut. Agenda hari ini kita akan pertama pembukaan tadi sudah ya. Saya langsung pembukaan.
terus kompetisi lulus, capaian umum dan capaian khusus ya. Lanjut. Lalu pemahaman inti, dilanjut eksplorasi, konsep dan refleksi. Nah ini yang dipentingkan adalah refleksi ya. Setelah saya memberikan pembahasan, Bapak Ibu guru saya berharap bisa merefleksi untuk hari ini. Lanjut. Nah ini kompetisi lulus modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetisi lulus sebagai berikut. 1. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Lanjut. Oke. Capaian umumnya. Lanjut. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa ada kata-kata berpihak pada murid? Ini yang harus kita lakukan untuk guru untuk murid. Jadi terkadang kita sebenarnya mendikte, bahkan memaksa, dan itu membuat siswa merasa tertekan ya. Nanti akan berlanjut. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktisi disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini rekan-rekan saya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin masih awam atau udah tahu? Masih awam ya? Profil pelajar Pancasila ini yang kita tuju nanti akhirnya. Kenapa profil pelajar Pancasila? Pemerintah mengharapkan ada belajar atau merdeka belajar atau belajar merdeka, sama saja sebenarnya. Namun maknanya berbeda sedikit. Kalau merdeka belajar, kita belajar secara merdeka. Kalau belajar merdeka, kita terlalu bebas. Tapi harus tetap dengan ada aturan yang sesuai atau yang sudah diatur oleh sekolah. Lanjut. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini kita harus memahami peran kita sebagai guru. Kita lagi di mana? Terkadang kita udah merasa saya guru, saya satu, saya setelah kuliah 4 tahun, saya berhak mendapatkan titel guru. Oke, yang memberikan murid adalah murid, tidak kita. Paham itu? Siap ya? Lanjut. Oke. Lanjut. Capaian khusus ya. Nah ini capaian khusus. Contohnya nggak apa-apa saya sebutkan ya. Mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan 3 restitusi. Nah nanti saya akan menerangkan ini ya, capaian khususnya ini. Khususnya 2 menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kenapa ada kata-kata sekolah aman dan berpihak pada anak? Apakah sekolah kita masih tidak aman? Nah itu kembali lagi kepada ibu dan bapak guru. Ya, Pak. Apakah anak kita sudah aman? Pak, menurut saya sudah aman. Anak saya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kita berkaca ke belakang seperti yang sudah-sudah ya, kita masih memberikan hukuman, kita masih memberikan rasa bersalah ke anak, dan kita masih memberikan rasa tidak nyaman, jadi memaksakan kehendak. Sebenarnya justru sebagai guru kita nggak boleh memaksakan kehendak. Lanjut. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid.
Jadi kita harus bekerjasama dengan stakeholder sekolah, ya. Yuk kita buat atau berdayakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Oke. Masih penasaran? Oke. Mungkin ibu-ibu pasti paham dan tahu, tapi ya saya pura-pura saja nggak tahu ya. Lanjut. Oke, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial muridnya. Sosial dan murid. Bersikap reflektif dan kritis. Ini yang kita harapkan ya. Jadi setelah sebenarnya gini, kita ada yang suka lupa. Kalau mungkin dulu usulnya evaluasi, tapi hanya kita yang mengevaluasi, tidak hasilnya ya, tidak muridnya. Harusnya justru muridnya ya yang bisa merefleksi setiap kegiatan. Nah nanti kita akan kasih tahu. Lanjut. Oke. Nah, tunggu dulu. Pertanyaan kemati. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu guru, hukum dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Hukuman? Bisa jadi, oke betul bisa jadi. Bisa jadi. Menurut hukuman ya, menurut Ibu Farida tidak. Ada lagi? Tidak berbentuk fisik Ya, tidak berbentuk fisik. Oke, nggak apa-apa kita tampung ya. Bisa jadi, tidak. Yang lain? Bisa jadi. Bisa jadi itu masih ragu-ragu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah kebebasan ya. Lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu contohnya. Jadi setuju dengan itu ya? Oke. Ada yang tidak setuju mungkin? Oke, setuju. Ada yang tidak setuju? Nggak apa-apa, ibu jangan merasa bersalah. Ya, ini kebebasan ya. Ini tangan untuk Bu Farida, Ibu Putri, dan Ibu siapa ini? Ibu Rina dan Pak Hendra, Pak Chandra ya? Pak Chandra ya. Saya belum kenalan. Oke, sudah kenalan. Oke, lanjut ya. Saya harus besok dulu. Ya, ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin? Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Yang tidak setuju? Bapak setuju atau tidak? Tidak. Oke. Kenapa Bapak? Ya, saya akan bertanya kenapa tidak setuju? Tidak aja kenapa? Oke. Kita akan cari tahu ya. Ini bisa mendisiplinkan atau tidak ya? Atau tadi penghargaan dapat memotivasi belajar atau tidak? Oke, lanjut. Alhamdulillah. Jadi untuk memotivasi anak itu tidak harus dengan mengasih penghargaan. Dengan penghargaan itu ada sesuatunya kan? Tidak harus mengasih penghargaan. Kenapa nggak bisa kita omongin gitu karena bagi motivasi kan yang harusnya sih Pertahanan dong. luar biasa. Inilah guru ke depan ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah ini topik dalam kelas absen ya. 2.1 disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2.2 dari motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 institusi, demokrasi kontrol. 2.6 restitusi, ulangi lagi. Segitiga restitusi. Nah ini kita akan menggali ini semua ya. Kita korek mereka. Ini manfaatnya untuk kita. Oke. Kita cari tahu. Lanjut. Eksplorasi konsep tadi ya. Pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Siap.
kita akan stop merubah paradigma. Ada yang tahu kenapa kita harus berubah paradigma? Betul, untuk lebih maju lagi. Pertama mengikuti luar biasa ya. Kita akan bukan mengilustrasikan, langsung praktek ya. Kalau saya waktu belajar mengilustrasikan dulu. Kita langsung praktek. Nah, di samping kita ada teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Oke, tutupin tangan saya. Nah, lanjut Bu. Caranya ya. Kita kegiatan mengepakkan tangan, hanya dengan mengepakkan tangan. Ada A dan B. Contoh tutupi dengan saya. Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas kecil. Ada kertas? Tidak ada. Anggap aja ada ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah ketupat. Oke, siap? Ada yang mau disobek? Oke. Oke. Silakan menyobek sendiri ya. Contoh, pikirkan dalam diri kita itu hal yang sangat berharga bagi kita. Tulis. Saya contoh ya. Silakan. Bebas ya. Satu aja. Nanti buat berontak. Satu oke atas rekodnya. Itu rahasia masing-masing. Pokoknya sangat berharga aja. Silakan. Yang lain boleh? Ya. Nah ini game ya. Nah, tadi berarti kita sudah ya, ini ketentuan lanjut. Ada lagi saudara lagi? Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Sudah siap? Kita main game? Siapa yang belum siap? Oke. Saya kasih waktu sampai 10 ya. Bebas. Iya, boleh. Nah, tadi beritanya ya, kita mencoba dengan sekuat tenaga kita, terserah caranya dengan apapun ya. Tapi jangan kontak fisik aja ya. Saya takutnya tadi dia udah lulus gitu kan, oh bahaya bu, itu praktik siang menunjukkan kekerasan gitu ya. Oke, siap ya? Sudah ada pasangannya masing-masing? Oke. Kita kepal, terserah gimana caranya ya, gimana caranya untuk membuka gantian. Misalkan yang kanan mana kanan? Kanan. Ini berartinya ibu dari kanan. Kiri berarti Farida. Maksudnya gini, berpasangan kan? Nah ini sebelah kanan berarti saya. Saya betul ya? Ya. Kanan. Pas Samsul jadi giliran. Ya, saya dulu Pas Samsul, terus ibu siapa? Bu Devi, Bu Rina, Bu Farida. Kita mencoba membuka tangan lawan kita. Siap? Iya, terserah caranya. Bu, boleh buka nggak? Asli, silakan buka. Jangan provokatif. Boleh, tadi itu boleh. Oke, silakan. Saya berhasil. Oke, Mas Samsul silakan. Mas Samsul. Silakan. Paksa aja aku terserah kan, tadi disuruhnya terserah gimana cara kita ya. Saya tadi dengan membudetnya langsung ya. Luar biasa. Ini nggak mau.
Ini nggak boleh. Ayo, Bu Rina. Boleh. Boleh. Oke, Bu Rina. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Luar biasa ya. Oke, oke. Sekarang gantian. Untuk apa? Hanya ingin tahu saja, tidak lebih. Oke, saya akan. Boleh. Mobil ringsik. Bagi saya yang paling berharga prinsip. Ibu coba apa tadi? Saya nggak baca. Bermanfaat. Pesan tadi dibuka. Luar biasa. Tangan untuk berhenti ya. Oke, Mas Abdul apa Mas Abdul? Belum nyobain. Silakan cobain. Wika ini. Oke, berhasil. Tangan dong. Lanjut bercanda. Oke, ya, Bu Farida silakan deh. Ibu Rina. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Alasannya apa? Kok boleh kita nanti? Oke, Bu tangan dong untuk Farida. Lanjut Bu Farida. Tidak boleh. Begitu berharga untuk saya. Bu tangan. Luar biasa ya. Nah, ada alasan. Iya, kemana ditinggalin tuh? Oh iya, oke, bagus Mas Abdul. Coba saya lihat. Bacakan dulu. Pak Samsul apa? Pasti nasi dong. Apa? Kacamata. Kacamata. Oke, ada alasan seperti ya. Ada alasan. Tapi sama sih gitu ya. Oke. Yang tadi yang punya ibu coba. Mereka. Hah? Ibu. Pantesan terima ya luar biasa ya. Itu kan dengan berbagai alasan ya. Lanjut. Ya, ibu. Aja, boleh. Karena kan tidak dikasih, ya udah sendiri aja. Kepercayaan. Keras. Pacar berapa? Uang, Pak. Luar biasa bertahan pacarnya apa? Ya, lanjut Bu Rina. Apa? Iya. Enggak bukan sendiri aja. Ada apa dengan HP? Oh iya, dengan HP. Oke, betul lanjut. Ibu. Banyak anak itu pinjam-pinjamnya ngomong gitu. Ibu Farida. Keluarga. Tuh. Ternyata. Anak juga. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Untuk diri. Ya, terima kasih. Oke, kita berarti mengutarakan alasan. Ya. Alasan kenapa saya membuka, karena itu ada sebuah prinsip. Karena Bu Tuti bukan ingin tahu saja, tapi lebih tadi kemana? Lebih ke rasa ke dalam pikiran. Jadi kenapa saya membuka? Karena ketika seseorang ingin tahu prinsip saya, biar dia juga tahu saya pegangannya seperti apa, makanya saya kasih tahu untuk beliau mengetahui. Saya aja ya. Oke. Karena berhubung waktu ya, jadi hanya yang oh iya, Bu Tuti boleh lah. Yang tadi kenapa membuka? Ini bermanfaat bagi anak-anak juga, bagi keluarga, bagi sekolah. Karena tadi yang paling berharga manfaat, makanya dikasih tadi Pak silahkan, karena ini bermanfaat gitu ya. Untuk saya juga mungkin tadi, untuk yang lain itu luar biasa ya. Oke Pak Samsul,
Ini alasan apa? Kenapa Pak? Ya motivasikan habis berjalan juga. Tadi dikasih tuh? Oh, Dikasih. Dikasih. Cuma kembalikan. Oh, tapi dikembalikan alasannya. Tapi baliku. Dia makin baik. Gitu. Ibu kenapa? Oke, saya nggak bisa semua ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting aja, yang penting aja. Ya pacar. Keluarga juga penting. Oh iya, silakan. Kenapa uang tidak boleh dikasih? Uang kering istrinya. Istri mah. Kita mau istri aja itu namanya. Khusus karena kamu istri, ya. Kan tadi sudah ya di sini ya. Ini kenapa tadi ibu anak ya? Pakai anak. Kenapa? Ya karena anak segalanya gitu lah, kan kalau misalnya kita nanti udah tua ya pasti kita pasti perlu anak juga gitu kalau kita masih tua seperti itu. Sangat tepat ya. Oke, tadi ibu, ada siapa tadi ibu? Marina, ada kelurahan. Oke, keluarga ya. Kenapa saya memilih keluarga untuk hal yang paling penting di hidup saya? Karena dari keluarga lah saya pertama kali belajar bagaimana kita mengenal dunia, terutama ibu saya. Kalau kita dengarkan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Marina luar biasa ya. Sampai meneteskan air mata. Ada satu lagi yang menggelitik ya. Kenapa HP? HP nggak boleh dikasih ke sembarang orang, ada rahasianya. HP itu menghasilkan uang. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Rina ya. Ibu Bade? Sami ya, anak ya. Oke, ya. Itu berbagai alasan ya. Tadi ada yang bersikeras. Saya tidak mau, karena ini uang ya untuk istri saya bukan untuk kamu. Kalau kamu jadi istri saya, insya Allah saya bisa. Gitu kan ini ya? Nanti kita ke sana ya, benar nggak? Ya, benarkah saya ya? Terus tadi Mas Samsul, kacamata boleh saya kasih, tapi kembalikan, gitu ya, karena kan minjem, gitu ya. Ya, itu luar biasa ya, itu benda biasa tapi sangat bermanfaat, sangat berharga. Oh luar biasa, betul, akhirnya sangat luar biasa. Ya, ini sangat simpel tapi bermakna dalam. Ya, tadi Ibu Tuti mempersilahkan. Kenapa? Karena bermanfaat. Itu yang paling bermanfaat itu ya untuk kita. Lanjut. Nah, ini gamenya ya. Nah, tadi apa yang terjadi? Ya, itu tadi ya. Udah ya tadi. Nah, itu. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, berhenti dulu Bu. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita merasa bahwa ya budak tadinya, jadi bahasa Sunda. Ini anak yang tadinya malas, gara-gara saya nasihati, dia jadi berubah. Menurut ibu bapak, itu gara-gara kita atau tidak? Anak-anak berubah? Bisa jadi ya. Nah, saya kasih tahu, itu adalah ilusi. Terkadang kalau anaknya tidak mau, dia akan berubah. Sama seperti kita kepala tangan, kita akan berubah paradigma kita. Ketika Ibu Tuti merayu saya dengan berbagai alasan, dan alasan itu sangat tepat, saya buka. Ya, itu baru. Tapi apakah karena Bu Tuti? Bukan. Karena pemikiran kita sendiri. Jadi manusia tidak bisa dirubah oleh manusia lagi. Yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kata. Apakah betul? Iya. Itu ilusi juga. Ya.
Terkadang ketika kita mengkritik anak, contoh gini, Bu, coba cari lah gitu nanti. Nah, berubah karena tahu mah karena pilih diri sendiri, sadar diri coba lamun misalkan tidak ada ibu-ibu terus saya berdua, saya yakin kembali coba saya maaf dulu ada alasan, betul nggak? Ya, tidak. Ya, kritik juga itu hanya ilusi. Ya, kritik tidak membuat apalagi merasa bersalah, orang merasa bersalah gitu, tidak memakai karakter. Itu hanya ilusi. Ya. Ilusi itu hanya hayalan saja. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ya. Ketika kita berpikir, kita sangat bermanfaat untuk orang lain, itu juga sebenarnya ilusi. Ya. Belum tentu. Ya. Jadi hanya diri kita yang bisa merubah. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini, siapa yang suka memaksa? Bullying di Bumina, istri ketawa. Namun kemudian emasnya. Tapi ibu pahami masalah suami istri itu ibadah. Ini harus dipaksa. Ketika suami memaksa istri untuk beradab ibadah itu adalah sebuah kewajiban, betul nggak? Ibadah, ya betul. Diajak ibadah kudu dipaksa. Harusnya pesan-pesannya harusnya sadar sendiri, ya. Dan suami juga harus sadar diri, ya. Tanyakan kenapa nggak mau. Bisa jadi tidak mau. Kumaha carana? Komunikasi. Ya. Kasih uang yang banyak, aduh luar biasa. Nggak apa-apa. Kasih uang yang banyak. Oke, hal itu saya no komen ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Siapa coba? Diri kita sendiri, ya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah? Tidak kan? Tapi ketika dia sama dengan kita, bisa jadi dia sadar. Ya. Nah, ini baru stimulus ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul nggak? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul ya. Ya. Tapi itu juga stimulus. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak? Nah itu, ya. Itu baru stimulus respon ya. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Siapa yang sering gagal membujuk? Ayo kita nangis bareng-bareng. Oke, lanjut. Model berpikir menang kalah. Nah ini, ya, ketika kita tadi kalau kita berpikir saya menang karena bisa membuka kepala tangan Bu Tuti juga sama menang, kita jadi sering nggak bisa membuka kepala. Nah ini yang salahnya, karena paradigmanya tadi alasannya bukan kita membuka kepala tangan itu bukan karena saya ingin menang, bukan, tapi tadi ingin berbagi ya. Saya juga ingin memberikan tahu bahwa saya punya prinsip. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini ya bedanya teori kontrolnya tadi mesti mau saya respon. Terus semua perilaku memiliki tujuan, betul nggak? Ya, perilaku memiliki tujuan. Namun terbagai tujuan mah tuh sehingga orang linglung ya. Oke. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah ini, gitu ya. Tadi mah ya ilusi itu baru stimulus saja. Ya, yang di sebelah itu tadi stimulus. Nah ini baru teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah seperti tadi ada pilihan-pilihan baru ya. Tadi contoh, saya boleh meminjamkan, tapi kembalikan lagi kan pilihan baru. Udah.
Saya boleh membuka, karena saya ingin bermanfaat. Nah, model berpikir menang. Ini yang selalu dalam pikiran kita ya. Kalau kita kompetisi selalu ingin menang. Kapan kita kalah? Coba. Sebenarnya ketika kita berpikir ingin menang itu sudah kalah, Bu. Pak ya. Jadi lebih baik kita mempersiapkan kekalahan daripada kemenangan. Ya. Tapi intinya mah kalau dalam segala apapun ya jangan berpikir menang, tapi kita nikmati proses. Lanjut. Oke. Nah ini ya, disiplin positif. Kita arah ke sini. Teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ketika kita memiliki nilai-nilai bisa menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai diri kita. Jadi sebelum kita ingin dihargai, kita harus bisa menghargai orang lain. Ya. Oke, lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Betul nggak? Iya. Nah, lanjut ke teori motivasi yang nanti ini saya terangkan ya. 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menghargai diri sendiri. Ya. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nilai, kebijakan, universal, keyakinan kelas. Ini langsung ke bawahnya. Untuk menghargai diri sendiri itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita terapkan. Ya, nanti. Lanjut. Model berpikir menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Kita harus tahu dulu nih kita posisi kontrolnya di mana. 1 sebagai pendukung, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah nanti ketika kita sudah tahu posisi kita, baru kita melakukan segitiga restitusi. 1 menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, betul ya? Berbeda ya? Tidak sama kan? Tadi kebutuhan misalkan saya butuh uang, ini kacamata, ini manfaat, saya prinsip. Itu beda-beda ya. Padahal tadi dalam satu ruangan, tapi tetap kita berbeda. Ya. Pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar. Jadi kita harus tahu 5 kebutuhan kita. 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup. Betul nggak? Ibu hidup untuk apa? Bertahan hidup, Pak. Gitu ya. 2 penguasaan. Betul nggak? Penguasaan. Kan kita kan tidak mungkin dikuasai orang lain kan? Kita menguasai diri sendiri. Pemikiran sendiri. Betul nggak? Penguasaan. Ini kebutuhan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Sok dirawas. Kantos orang merasa diterima dalam satu situasi. Orang tadi diasingkan, diharap-harapkan, bahkan orang tadi diseri-seri. Kau dicuekin. Pernah nggak merasa? Ingat? Pernah? Nanya senyap-senyap saya pernah. Kalau pacar pernah. Ya, oke. Kesenangan. Nah, ini tujuan kebutuhan dasar kesenangan, benar nggak? Ya, kesenangan ya. Kita ingin saya misalkan jalan-jalan ke mall, pasti ingin senang-senang, betul nggak? Terus nikah juga pengen senang ya udah, bukan pengen sedih, tapi ya sedih juga harus ada. Gitu. Ya, terus bebas. Betul ya? Tidak mungkin kan pengen dikenal ya. Siapa di sini yang pengen dikenal? Iya nggak mau, capek, ribu. Ya lagi kesiksa. Hah? Kata lu sih? Iya ya, nanti kita di belakang ya, kita curhat ya bareng-bareng. Oh betul, harus ada aturan ya. Betul.
Lanjut, tapi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi, apakah makna disiplin? Oke. Apa makna disiplin? Ada yang tahu? Menurut diri sendiri aja. Mentaati peraturan. Bebas. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu sesuai dengan pemahaman disiplin. Oke, lanjut ya. Saya lanjut bicara. Berasal dari bahasa Latin disciplina, bahasa Sunda namanya. Oke, yang artinya belajar. Tuh, belajar. Disiplin itu lain mentaati peraturan, tapi belajar. Hah? Iya, betul. Saya tidak menyalahkan, tidak. Oke, makna asal dari kata ini berkonotasi, kan ini asal kata ya. Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Socrates dan Plato. Oh, ini pernah pernah diteliti ya. Nah ini Pak Socrates dan Pak Plato ya. Hah? Nah, eta oke terang. Oke. Nah, terus lanjut. Disiplin diri membuat orang menggali fantasinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Terjadi ketika kita disiplin, kita memiliki tujuan apa yang kita hargai. Contoh tadi saya prinsip ya. Betul nggak? Saya ketika disiplin dengan prinsip, saya berarti mengikuti prinsip saya. Ketika ada prinsip saya di depan yang bertolak belakang, saya tidak menolak, saya tidak tidak mengkritik, saya menghargai. Ya. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini tadi betul kata Bu Farida, ya Bu Farida, kepatuhan aturan ya. Nah ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Oke, coba dalam pikiran kita disiplin itu betul aturan ya. Ketika kita berpikir, sekolah perlu jam 7. Biasanya kita bangun jam 8, kita terpaksa. Nah ini kita berpikirnya ke sana. Disiplin itu ya. Oke, dilanjut aja. Oke, nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah disebutkan ya. Oke, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini kata Pak Dr. William ya, Glaser pada teori kontrol 1984 ini menciptakan teori ya Pak Dr. William. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Lamun orang melakukan perbuatan ayat ke dasar hukumnya dasarnya tujuan melakukan hukum ayat kan? Tidak kan? Pasti ada tujuan kan? Contoh kita nikah ada tujuannya ya, memperbanyak keturunan atau kalau masuk kelamin misalnya ibadah. Nah, ini ada tujuannya ini. Tadi apa lagi? Mencari uang. Maksudnya ada tujuan. Nah, kita mencari uang betul kan? Untuk apa coba uang? Untuk hidup ya, bertahan hidup ya. Kalau tidak mencari uang, kita tak akan bertahan hidup. Pernah nggak zaman sekarang nggak punya uang nggak hidup? Bisa. Tapi kesiksa gitu ya. Maksudnya bingung gitu ya. Ya kita pernah mengalami itu. Itu mah hanya contoh mudah ya. Nah, dengan kata-kata nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah ini dia konsep 1998. Nah ini harus dihafal Bu. Ini manfaat nanti ke depan. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan di teori-teori itu ya. Ketika kan pasti pernah. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dia itu
Ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang kita tuju. Nanti kita mendidik anak itu ke sana. Contoh, kita mengarahkan menuntun anak untuk memiliki keyakinan, yaitu memiliki Tuhan. Bisi kata murid dulu terbuka Tuhan kan sih dunia. Nah, kita mengarahkan ke sini ya. Terus tadi memiliki berakhlak mulia. Kita menuju anak kita mendidik itu untuk apa? Untuk soleh, betul nggak? Untuk soleh dan soleh ya. Kita mengarahkan ke sana gitu. Terus dua, ini mandiri. Jadi program kita ini adalah siswa untuk mandiri. Ente diwawal, dibejakan. Dia isinya. Ini yang penting mau udah pelajaran lancar aja. Ya. Kita masih seperti itu kan? Masih enggak? Enggak ya, alhamdulillah ya. Terus bernalar kritis, kita mengarahkan anak untuk bernalar kritis. Jadi lamun aya budak anu loba nanya, bagus ibu. Ulah sieun, ulah sieun. Kata budak sok tanya wae. Bener enggak? Saya kan berpikiran ke sana ya. Terus berkebinekaan global. Nah, setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kita harus punya jati diri. Kalau kita orang Sunda, berarti layanannya ya kita kenalkan ya, yang kita tonjolkan. Kadang-kadang ayo orang Sunda tapi ngomongnya teh Jawa, karena resep sama apa? Tentu saja. Terus kelima, bergotong royong. Nah, kita mengarahkan anak untuk bisa bergotong royong, ya. Saling bahu-bahu. Tapi kok udah nyontek kumaha ya? Ada pertanyaan anak. Pak, kumaha mau nyontek? Atau beten deui atuh kami kan nilai-nilai kebaikan, bukan nilai-nilai keburukan. Dan dengan kreatif, ya. Kita mengarahkan anak untuk kreatif. Seperti kita juga, ya. Kita harus kreatif. Kumaha carana bukan jadi kreatif, ya. Jadi ketika kita melakukan kreativitas, maka akan menghasilkan kreativitas juga. Lanjut. Silakan. Eksplorasi konsep. Maaf. Pembelajaran yang kedua dari motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Nah ini ya. Oke lanjut. Nah teori motivasi perilaku manusia. Nah ini perilaku manusia ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi X. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini juga motivasi eksternal. Nah, ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Nah ini baru motivasi internal, tujuan di disiplin positif. Ya. Ini yang selalu terjadi betul nggak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh dia misalnya, lamun saya tengajar, maka kumah, jadi bahasanya. Jadi ya ajar, terpaksa. Tapi kalau kita nah ini baru dari eksternal. Nah tadi kalau dari internalnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita ngajar ya untuk menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kita sudah memiliki ilmu untuk mentransferkan kepada murid. Lanjut. Nah awal dasar. Siapa yang tahu? Siapa beliau? Ki Hajar Dewantara. Nah ini bapaknya pendidikan Indonesia. Kita berawal dari sini. Adanya sekolah juga berawal dari sini. Ya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep si ketegangan sikap merdeka cetakan kelima. Ini apa? Daftar, ya, daftar pustaka, ya, daftar pustaka. Lanjut. Nah, itu kata Pak Ki Hajar Dewantara ya. Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Atau mungkin baru tahu?
Baru kenal. Baru kenal ya. Oke, kita kenalan. Lanjut. Apa itu restitusi? Di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang ya, ketika kita sudah anak itu sudah terus dihukum terus mereka semakin terpuruk. Nah, ini caranya ya, dengan restitusi kita mengembalikan mereka ke karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia ya. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi dengan restitusi ini kita nanti akan mencari cara ya. Oke, lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada yang salah ya. Yang ada adalah proses pembelajaran. 2, memperbaiki hubungan. Oke, antara guru dan murid bisa, dengan teman juga bisa. 3, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Jadi bukan maksa enggak, 1 kudu ya. Bagus gitu. Ya. Lanjut. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lebih menelaah diri kita dan siswa nantinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kenapa anak itu melakukan tindakan? Kita cari dulu kebutuhan dasar, tadi kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi ketika kita merestitusi diri sendiri ya, contoh kita terkadang kita memiliki masalah gitu kan. Di sini ada yang hidup tanpa masalah atau belum pernah menemukan masalah. Ayo bantuin saya. Kita selesai. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya kepada karakter bukan tindakannya. Contoh mudah maling ya misalkan ya, atau mengambil lah, jangan malingnya terlalu kasar ya. Mengambil punya orang lain, kita cari tahu kenapa dia mengambil. Bukan tindakannya. Terus maling gitu. Nah, bukan tindakan tapi itu alasannya ya. Oke. Nah, oke. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan menyalahkan tapi kita cari solusi. Nah, ini. Lanjut. Ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang ada ya, kita udah mengakrabkan kembali gitu ya. Terus tapi anaknya tetap menyendiri, diasingkan karena dia sudah melakukan perbuatan misalkan mencuri. Ya, itu kan biasanya didiskriminasi ya. Harusnya kita mencari alasannya, kita terangkan dulu kenapa, tanya dulu kenapa melakukan itu gitu. Nah, jadi kita harus mengembalikan murid berbuat salah pada kelompok. Oke, lanjut. Oke, hujan topik. Oke, eksplorasi konsep pembelajaran 3 keyakinan kelas. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Coba di kelas biasa kita peraturan kelas, ya suka buat kan? Ya. Nah, kita ganti dengan keyakinan kelas. Kenapa sama tadi tidak peraturan saja, Pak? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Coba. Mengapa kita memiliki peraturan itu? Biar aman, biar selamat. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Sama tadi, biar selamat, sehat. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat menutup pelatihan? Kenapa coba?
takut kena sanksi. Nah ini keyakinan ini yang harus kita terapkan ke anak, ke murid. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan biasanya sok, aduh peraturan, sekolah ya, betul kan? Anak kadang-kadang gila, peraturan sekolah mana bisa ya deh, atau kita juga ya. Tapi kalau kita memberikan keyakinan kepada anak dan keyakinan kelas, insya Allah anak akan mengikuti contoh. Kenapa kamu datang ke sekolah? Itu yakin kan? Coba, ya sudah ke sekolah, awas banget. Beda ya? Kesannya beda ya? Beda. Atau gini, siswa datang tepat waktu. Aturan, karena kita sudah berbentuk dengan aturan. Aturan. Coba kalau dia dengan keyakinannya harus datang tepat waktu. Oh iya, saya harus datang jam 7 sekarang. Berarti saya sudah siap-siap setengah 6. Atau jam setengah 7 ya, kita berangkat. Itu kan udah ada kesadaran diri sendiri lah intinya. Ya. Untuk, tadi di pertanyaan ini, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita menggerakkan saja, ya. Dari keyakinan itu. Jadi kita mau menuntun sebenarnya. Jangan kita merasa menjadi memaksa ya. Kalau mengajar memaksa kan? Perasaan? Terpaksa, saya belajar terpaksa. Memaksa ya, berkadang. Ya boleh foto lah. Tapi kalau kita keyakinan, kita buat. Kalau saya ya di kelas itu keyakinan kelas. Jadi kita, saya ada sebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu lebih berbentuk kayak tadi mungkin ya, kalau dulu mah aturan ya, aturan sekelas gitu. Nah, keyakinan kelas itu biasanya ya itu tadi, kalau kesepakatan kelas kita sepakat dengan siswa, kita buat lagi. Contoh kita mau belajar. Oke, kita belajar bareng-bareng. Pak Isom akan buat kesepakatan dengan kalian ketika Bapak ngajar. Oke, jangan main HP ya Ibu. Siap nggak? Itu maksa, Bapak. Coba, ketika kita belajar, kita sepakati. Coba, kesepakatannya apa? Jangan ribut, betul. Untuk gorila jangan ribut. Kasih tepuk tangan atau taruh. Bergerak semangat, bersama. Oke, biar semangat ya. Karena kalau dengan aplaus itu lebih daripada penghargaan dan lebih pada apa tadi hadiah ya. Saya bukan kenapa selalu kasih tepuk tangan. Karena menurut saya bukan reward juga itu, tapi kita menghargai diri sendiri. Ya, lanjut. Oke, nah ini dari peraturan kelas kita berubah menjadi keyakinan kelas, hingga mendatangkan lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif. Ya. Jadi budaya ini ya berarti keseluruhan kebiasaan kita ya. Jadi dititah dulu gitu. Aduh, Pak itu tadi ya kita berusaha. Oke, lanjut. Senior saya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba. Satu, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Sudah sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kesepakatannya ini yang kita buat. Nah, ini timbulnya dampaknya. Ya, lanjut. Nah ini. Oke. Kegiatan dalam keyakinan kelas tabel T dan M. Nah, ini kita buat 1,
satu, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Betul nggak? Ketika kita menghormati milik barang orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita, betul nggak? Ya, kita bisa menghargai diri sendiri gitu ya. Terus, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini kesadaran diri ya. Ini, bekerja. Terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini kita buat tabloye. Jadi nanti kita tanya ke anak dan kita buat tabloye. Hormat. Biasanya apa? Kalau hormat terdengar, nah, terlihat, berberi, ya, ini hormat. Betul kan? Kalau kita kan berarti harus terdengar kan? Banyak jelmana, sorana, gitu. Terus bekerja, terdengar, terlihat, dan berperi, laku ini sama ya. Nah, atau tampak seperti. Nah ini maksudnya gini, terdengar. Ketika kita menghormati seseorang, contoh gini misalkan, dia lagi berbicara, terus kita main HP, itu menghormati atau tidak? Nah, ya, berarti, meskipun Pak nak kuping Pak, ya tapi kan tetap. Atau ketika kita dipanggil terus ngaleos, menghormati atau tidak? Menghindar ya. Itu menghindar ketika dipanggil terus kita menghindar. Jadi orang kita hormati adalah orang yang terdengar, berarti hidup, tidak mati gitu. Betul nggak? Tapi ayo kok sana itu kakuburan, ya menghormati. Itu makin itu malah keyakinan. Terus ya bekerja. Oke baik, terlihat. Berarti yang kita hormati adalah orang yang terlihat ya. Ketika kita main HP, yang kita hormati siapa? Orang yang di depan berbicara atau HP-nya? Yang terlihat kan tadi HP yang terlihat. Jadi yang dihormati siapa? Ya itu. Itu alasan ya. Oke, berperilaku. Coba ketika kita contoh gini, dia tuh menghargai kita dengan perilakunya. Berarti kita juga menghormati dia. Ya, dengan perilaku ya. Sama juga bekerja terdengar. Ya, kita kalau misalkan berberes, pasti meja ada, pasti kan terdengar oh dia lagi bekerja. Betul nggak? Coba dia main suara pernah nggak? Ayah apa di laptop, tapi kata itu. Jadi pasti ada yang terdengar, betul nggak? Nah itu rasanya ya. Terus terlihat. Kita kalau kerja pasti kan yang terlihat, masa kita bekerja ilustrasi, berhayal gitu ya. Pas saya udah buat rumah, mana impian saya. Berperilaku kita bekerja juga berperilaku, betul nggak? Ketika kita menggeserkan meja itu harus hati-hati. Coba kalau misalkan dialungkan, rusak. Jadi berarti harus lanjut ya. Nah ini kita pakai. Terus diterima dan dimiliki, ya. Sama ya. Tapi kan orang-orang yang mengisi rumah itu hidup, terdengar. Atau mungkin orang oh iya itu rumahnya Pak Samsu, terdengar juga. Dulu ya bisa contoh mencari cara ya. Ya oke. Atau pakai cara T ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Oke, maksudnya gimana coba? Tampak seperti. Hormat, tampak seperti. Bapak tampak seperti menghormati saya tidak. Bertahan dulu buat Samsung. Luar biasa. Bertahan dah. Sudah ya. Ini bisa ya. Menghormati, tapi kelihatannya sepertinya tidak tampak.
guru hebat. Luar biasa, bertahan lagi dong sekali lagi. Oke lanjut. Kita waktu udah sampai 1 jam. Oke. Tangan di dada, saling. Ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kalau kita menghormati ya, pasti kan harus tenang, betul nggak? Nah ini nih ya, ini boleh nanti saya bagikan, nanti ada di buku putih ya, silakan. Nah ini hormat tampak seperti datang tepat waktu. Oh iya, tampak betul terlihat ya, betul nggak? Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah tidak tampak seperti. Ini kata-kata yang dibolak-balik lah ya. Silahkan bermain kata. Oke lanjut. Oke. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Ini perbedaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen. Nah ini dilarang orang. Jadi ketika ada peraturan-peraturan, kita dengan kumanya loh bahasa ya, Pak ya. Jadi kenapa kita selalu mengatakan itu keyakinan kelas? Nah tetap sebenarnya peraturan-peraturan kan, tapi biar anak itu tidak merasa langsung tertekan gitu. Kita buat kesepakatan kelas yuk, kita buat keyakinan kelas yuk. Kalau keyakinan kelas kita buat, kalau kesepakatan itu bareng-bareng biasanya. Karena kesepakatan kan. Kalau keyakinan kelas kita yang buat, kita mengimbaskan ke anak. Kalau kesepakatan itu bareng-bareng. Lanjut. Perubahan pada modul 1.4 kata 5. Oke. Menambah materi pada diri. Oke, ini mah lanjut. Lanjut. Oh, oke. Ulang lagi. Yang mudah-mudahan. Oke, ternyata perlu ya. Penambahan materi pada buku oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur hasil bisa menjadi 8. Nah ini, ketika kita dihukum ya oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terus dihukum oleh, nah ini tambahannya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan motivasi intrinsik jadi ke diri sendiri ya. Jadi dengan penghargaan itu justru ini yang imbas. Ya, lanjut. Nah, tindakan guru. Nah, hukuman atau konsekuensi ya, hukuman. Catat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan ke sekolah. Ini kita selalu lakukan ya. Pernah? Saya pernah. Ya. Betul, dia jadi takutnya lebih arogansi ya. Jadi dia lebih kedendam. Siapa kita tulis bilang Sabaris 5 meneliti. Aduh, lama ini. Dari 2 lembar. Ini jadi hukuman itu justru memberatkan. Ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, pantas tidak? Tapi kita guru balik kelas, kamu guru olahraga mah ya oke lah, ya boleh lah ya. Karena kamu telat, kamu mengelilingi. Pak kenapa saya? Udah teman-teman, kamu tadi udah sama 2 keliling. Nah, itu Pak. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita paham laporan ini? Belum ya? Karena baru juga kemarin ya 2 tahun. Tapi alhamdulillah tuh tekan dia rayanya yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Nah, jadi maksudnya gini, ini kita mencari ini hukuman, ini konsekuensi. Ya. Jadi lebih ke mengkotak-kotakan.
Ya. Ini yang ditulis ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maksudnya kemana? Menurut kalian betul nggak konsekuensi atau hukuman? Konsekuensinya, nah ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tadi kan saya bilang ya. Nah, kalau ini tadi mencatat itu hukuman. Jadi kita harus tahu. Lanjut, ini yang kita selalu buat ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi orang sudah melukai sebenarnya ya, hukuman. Tadi menulis 100 kali dalam satu kolom atau menulis 5 baris dalam satu kolom. Saya biasa seperti itu dulu ya, sekarang tidak. Terus anak membenci kedisiplinan, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Nah ini yang terjadi. Jadi ketika dulu sidang berbahaya sobat kita nulis satu kolom 5 baris. Nah ini yang terjadi. Jadi apa ya? Jadi kesan yang tidak nyaman. Ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau misalnya gini, ketika kita mau buat hukuman ya, meskipun baik tadi ya, ada yang tanya, nah, hukuman dapat mendisiplinkan dengan cara yang baik gitu ya. Tadi itu ya, yang awal tuh, saya takutnya begini, ketika kita buat contoh gini, anak ke belajar ngobrol. Kalau kamu ngobrol, saya keluarkan kamu untuk membaca di perpustakaan sampai pelajaran Bapak habis. Nah, apa yang terjadi coba? Pada itu positif. Disuruh baca, betul kan? Tapi sebenarnya kesannya jadi ke anak menyakiti. Kenapa? Atau bukan menyakiti, atau jadi kesannya ketika membaca itu, kalau saya ngobrol, jadi itu hukuman. Kalau saya itu membaca itu, jadi kalau misalkan, jadi dia kalau membaca itu karena hukuman. Jadi ketika dia tidak dihukum, tidak membaca. Jadi itu positif ya sebenarnya. Tapi jadi kesannya jadi, saya membaca itu gara-gara dihukum. Jadi membaca itu kan hukuman. Ya, terus saya takutnya itu ketika dia kamu tidak mengerjakan tugas, silakan kamu sapu halaman sekolah semuanya. Itu adalah hukuman. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Meskipun itu positif, tapi dalam pikirannya itu, ketika dia sapu, jadi dia sadar tuh kalau disuruh sapu, kalau dia melakukan, kalau dia tidak mengerjakan tugas, jadi kesannya itu negatif. Jadi, ya betul nggak yang terjadi meskipun itu adalah hal yang positif, betul nggak? Nah, ini ya, jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, paksaan, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bayangkan Bu, misalkan anak ya tidak mengerjakan tugas. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu bersihkan WC. Itu sekeliling kelas itu kan anak pasti tahu ya, mendengar. Itu pasti ada rasa malu. Pernah nggak kita digituin? Waktu SD? Belum pernah? Atau pernah nggak misalnya gini, kita disuruh melakukan kita telah melakukan sebuah kesalahan, tapi dengan hal yang positif. Pernah nggak? Sampai sekarang belum pernah. Belum ya? Oke. Operator, pekerjaan operator. Biasanya saya pernah mengalami ketika
selesai mengerjakan tugas, konsekuensinya saya pasti ditek. Maksudnya, ya. Tapi kalau misalkan, berarti saya harus selesai. Jadi selesai itu saya menungguin ditegur. Baru saya selesai. Paham ya? Oke, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Game out. Itulah konsekuensi. Jadi, Pak, bagus tuh. Ya itu, baca aja. Lanjut. Identitas gagal. Kalau hukuman itu kita membuat identitas gagal. Kenapa, Pak? Ya itu tadi nama kita mau yang baik, kalahkan jadi negatif. Tadi hukuman, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu sapu-sapu halaman. Menurut saya itu baik. Tadi nama rajin, tapi dia pertama dipermalukan, dipaksa, itu enggak? Jadi dalam pikiran dia, bisa sapu teh, bangun orang, iya, kan melakukan kesalahan. Nah ini, ya, tepat, bukan betul. Kalau betul itu seperti pembenaran diri. Oke. Nah, kalau identitas, sukses ini konsekuensi dengan restitusi. Nah ini jadi lebih mendekati. Kalau hukuman itu jadi identitasnya itu gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu insya Allah identitasnya sukses. Ya. Tadi contoh, namun saya lebih ke restitusi yang lebih baik, ya, lebih disiplin. Nah kalau tadi konsekuensi itu lebih netral, kalau restitusi itu positif, ya. Kalau hukum itu lebih ke negatif. Kalau konsekuensi, misalnya gini konsekuensi itu. Tadi kita kesepakatan kelas, kamu harus, kamu nggak boleh ngobrol. Kenapa kamu ngobrol? Coba, ingat kenapa? Oke, kalau begitu kita buat kesepakatan tadi. Kalau yang ngobrol disuruh ke depan. Ketika dia ke depan dia ingin, atau dia ingat dengan konsekuensinya meskipun ya. Identitasnya sukses, tapi itu netral, ya, kurang kuat. Tapi kalau misalnya restitusi merupakan pilihan. Jadi dia, kamu kan tadi melakukan kesalahan. Coba, bagusnya kamu apa? Coba, untuk menebus kesalahan. Tadi saya kan ngambil uang, saya boleh nggak minta maaf? Boleh, silakan. Itu kan pilihan ya, pilihan. Nah itu status buat pilihan. Terus menguatkan untuk murid anak atau anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan. Jadi dengan kita status itu lebih menguatkan lagi. Kan tadi kita buat pilihan. Kamu tadi ngambil uang, coba, bagusnya kamu ngapain? Saya mengakui, Pak. Bagus. Kemuatkan ya. Bagus. Kalau itu ngambil uang itu perbuatan baik atau buruk? Buruk, Pak. Jadi menguatkan ya. Banyak buruk ya, Pak. Iya. Jadi dia sadar sendiri. Ya. Oke, lanjut ya. Korban mendapatkan ganti. Ya. Tadi kan korban mendapatkan ganti. Jadi ketika dia ngambil ya terpaksa silakan gitu ya. Kamu harus bertanggung jawab dari apa yang kamu lakukan. Tapi tidak kita langsung menjas. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini kalau itu sih ke arahnya sih. Oke lanjut, kita belum sampai waktunya sudah. Oke, tunggu. Biasa terus ya.
Oke. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya. Kasih sayang, merasa diterima. Tadi udah ya. Ketika jadi kita cari dulu dasar. Kenapa nih anak? Contoh gini, kita belajar. Anak malas. Kenapa dia malas? Jangan. Kenapa kok malas? Jadi kan seperti berdua ya maksud. Apa kok malas? Belajar dulu ayo lah. Itu memaksa ya. Atau kita membuat rasa bersalah. Ayolah, kalau kamu nggak kerjakan tugas, nanti bapak nanti gimana? Saya kepala sekolah, ayo cepat. Ini rasa bersalah ya. Jadi tidak ada pilihan ya. Nanti ya. Nah, ini kita kenalin dulu kebutuhan dasar manusia. Lalu tadi kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Tadi udah ya, dibahas ya. Tadi ada ya. Lanjut. Nah ini posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol tadi. Penghubung, membuat orang bersalah, orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah kita posisinya di mana nih? Saya pernah melakukan jadi penghubung. Apapun akibatnya, saya ingat selama anak itu jadi akibatnya. Jadi saya bentak, terus saya suruh push up. Bukan disiplin, dia malah semakin kesal ke kita. Halo nih, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Terus membuat orang merasa bersalah. Biasanya justru lebih kecuek. Kenapa sih dari kami? Kita bukan tugas apa. Jadi lebih ke melawan. Terus kalau sebagai teman, nah ini biasanya apa ya, kita tuh berhasil sukses, tapi ya itu kurang ya, kontrolnya dari luar. Ayo lah, atau gini, membuat alasan-alasan untuk komedinya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kan juga sesama teman ya. Ya, kan bisa seperti itu, seperti ibu bujuk aja gitu ya. Atau kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kita mengingatkan anak. Coba apa peraturan? Dan ketika pembelajaran apa peraturannya, Bu? Bu, apa peraturannya? Kesepakatan kita apa? Pak, tidak ada kesepakatan. Karena tidak ada apa. Aduh, lupa kali. Jadi pemantau. Nah, sebenarnya yang paling sukses ya dan berhasil adalah menjadi manajer. Kalau manajer kita berarti manajemen, ya, manajemen kelas, manajemen murid, manajemen diri kita sendiri. Ya. Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Tadi misalkan, coba tadi kan kamu tadi ngambil contohnya ngambil uang. Dan pertanyaannya, coba baiknya kamu gimana? Itu kan manajer ya? Ya. Tapi kalau pemantau itu hanya mengingatkan saja. Tapi kalau manajer itu lebih ke mempertanyakan alasan, kamu harus bagaimana, jadi mengarahkan, jadi memanajer. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol ya. Lanjut. Nah ini tugas. Oke. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan perbuatan orang merasa bersalah? Oh ya, oke. Ini maksudnya. Jadi kita ini pertanyaan-pertanyaan ini kita cocokkan. Ini maksudnya kemana? Mungkin kita pernah melakukan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini perbuatan rasa bersalah itu begini. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu biasa. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini lebih ke menghukum kan? Nah, ini paling baik. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau saya. Ya emang bagus. Ya, saya tuh biasanya kalau anak-anak, ayo siapa yang mau dapat bintang? Siapa? Oke. Yang berhasil menjawab nanti dapat bintang. Oke. Anak tuh bisa menjawab. Oke, sini kita buat bintang. Ya betul Bu, itu anak cepat mau mengangkat tangan dan mau menjawab. Ya, ada berhasilnya. Tapi itu jadi sebagai pemantau sih, kurang berhasil. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Coba, tapi kamu gimana? Setelah kamu melakukan perubahan, itu kan? Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menghukum.
pasti kamu yang jadi pemikiran. Ini udah kata-kata udah jengkel tuh. Ini anak merasa sampai kapanpun akan teringat. Saya pernah dilakukan seperti itu, dia dihukum. Terus saya pernah melakukannya sebagai pemantau, dihukum sebagai teman ada. Dan yang saya merasakan itu sebagai manajer itu ketika saya di kelas 6 itu bunda, meskipun ya kadang-kadang lah, tapi saya selalu ingat ya sama beliau. Jadi orang yang saya ingat itu beliau, jadi guru favorit. Karena apa? Tepat, bukan benar, bukan betul, tapi tepat. Jadi, oke lanjut. Oke, ini sebenarnya banyak ya bergerak antara peraturan pemantau kesehatan. Oke lanjut. Oke, nah ini eksplorasi konsep. Saya tidak harus semangat karena ini udah ke akhir nih. Eksplorasi konsep ya. Ulangi lagi atas segitiga institusi. Ini segitiga institusi. Kita buat tulis segitiga institusi. Kita validasi kebutuhan dulu, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Tadi ketika kita memvalidasi kebutuhannya, ini anak kenapa dia mencuri? Oh ternyata dia itu kurang jajan. Berarti kita arahkanlah, siapa yang mau berbagi? Ya ini tidak kekurangan diri, benar nggak? Berbagi ya. Nah, kita memvalidasi dulu. Terus menanyakan, menurut kamu mencuri itu baik atau buruk? Ya. Terus menstabilkan identitas. Ketika melakukan anak tidak mengambil, kita jangan langsung kan anak kalau udah jadi pencuri itu biasanya didiskriminasi ya. Saya mau. Justru kita mungkin bisa melakukan kekeliruan yang tanpa dia sadar. Oke, kita maafkan ya. Jadi kita stabilkan identitas. Terus satu lagi. Ini kamu tentu punya asal mengapa orang, karena ini ya pertanyaan lah ya. Ya tadi saya udah ya dicontohkan ya. Oke lanjut. Oke, nah ini mudah-mudahan salah itu hal yang manusiawi. Ya, itu cara menstabilkan identitas tuh begini. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Itu cara menstabilkan. Tadi saya juga tadi kan mungkin tadi tanpa disadari dengan sebuah kekurangan kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya aja ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada yang seperti itu kan ya? Kita menyalahkan diri kita sendiri. Coba, nah ini saya mau bertanya dari tadi saya belum berupaya. Ada dasar kebutuhan manusia. Maaf Bu, tadi berikan dulu. Kenapa harus bertanya seperti ini? Terkadang kita sebagai guru, ada yang masih kurang nggak dengan begini? Kali ini kesadaran kebutuhannya ya. Kita ada nggak di antara 5 ini yang belum mendapatkan itu? Coba yang berani menerima ya Pak, yang berani berkata jujur. Ada nggak dari 5 ini? Enggak, saya bertanya untuk ibu-ibu. Kita dari kebutuhan dasar ini ada yang belum, ada yang masih kurang enggak? Contoh misal saya Pak merasa terkekang, saya tidak memiliki kebebasan. Itu yang saya kurang. Ketika kita tahu dengan kekurangan itu, maka kita akan tahu kekurangan apa. Kenapa saya mengarah langsung ke sini lagi? Terkadang kita teorinya begini nih, kasih sayang dan rasa diterima. Saya pernah merasakan itu, berat kasih sayang. Usaha kita di perut. Aduh, jadi bahasa Sunda ya. Ini misalkan ya.
anak, atau tidak diterima misalkan oleh keluarga besar. Kalau kita sudah merasakan itu, kita akan bisa ini anak ini kenapa? Ya, kan kalau teori saja kan tidak mengenai, tapi kalau kita pernah mengalami, saya pernah waktu kecil pernah kasih saya, karena bapak saya itu sebulan sekali datang pulang itu, seminggu sekali. Kalau sebulan sekali itu ketika di luar kota di Jawa, misalkan di Cilegon, di Sumatera. Tapi kalau di Bandung hanya seminggu sekali. Saya kurang kasih saya. Betul. Karena itu sama istri saya sama anak saya lebih ya. Jadi banyak. Ya harus lah. Terus saya juga kurang senang bu. Kesenangan saya tuh kurang. Saya bekerja tuh tiap hari tuh kamar kerja. Saya tuh kelas 4 sudah bekerja untuk mencari uang untuk diri sendiri. Sampai saya sekolah aja untuk beli baju itu bekerja keras. Bu, kalau dulu waktu saya kecil itu yang dulu buat genteng ya, itu bisa sama anak-anak tuh eksploitasi. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa menghargai uang. Jadi dari kejadian-kejadian itu saya bisa menghargai uang. Dan alhamdulillah kesenangan saya, alhamdulillah sekarang saya dapatkan ke anak ke istri juga. Tiba-tiba itu ya. Kebebasan dulu saya juga pernah bebas, terdepan. Alhamdulillah ketika saya menghargai kebebasan, saya bisa memberi pilihan kepada anak dan istri saya. Ayo. Biasanya gitu, kalau kita jalan-jalan, biasanya kalau jalan-jalan pasti menghabiskan uang kan? Betul kan? Tapi kalau sebuah kebebasan, betul kan? Ya silakan. Aku kenapa ya? Baterai habis. Oh ini laptopnya ya. Nah. Oke. Saya beri pilihan mau jalan-jalan tapi kita nanti ngirit seminggu, atau kita nanti makan enak tapi tidak jalan-jalan. Itu kan kebebasan, betul nggak? Saya kan belum berpilihan, betul nggak? Ketika kita kesepakatan jalan-jalan saja, nggak apa-apa lah, makan seadanya nanti selama seminggu. Oke, silakan, saya hanya makan. Nah, ngantar saya juga ikut senang. Kebebasan kan? Betul nggak? Ya, gitu. Lanjut, oke. Oke, ya itu saya maksudnya kesini tuh biar pernah nggak merasakan ini. Kalau udah merasakan, saya pernah mengalami ini. Alhamdulillah cara mengenai anak ya harus gimana. Oke, ada lanjut. Oke. Nah, ini ya validasi kebutuhan ya, tadi ya guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ya, kan? Ini ya validasi. Tadi ya udah ya, contohnya lanjut. Ini bagian enggak. Oke. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini biasanya ke anak ya. Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ketika jadinya pencuri, menurut kamu ini yang kamu inginkan? Tidak. Nah, saya akan bikin kamu. Oke, lanjut. Refleksi, nah ini ya harus kita lakukan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Oke, nah ini berarti untuk ibu-ibu ya. Satu orang satu pertanyaan dan silahkan jawab. Mau ditulis saja atau mau langsung dijawab? Oke. Pertanyaan pertama ke Ibu Tuti ya, boleh? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah materi ini aku sampaikan? Diri kita sendiri untuk lebih maju ke depannya. Contohnya untuk bisa menyebut kayak Pak Iso. Berada untuk ini. Oke. Jangan mudah ya. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya
mengenai makna disiplin dan adaptasi? Perasaannya saya menjadi lebih tahu. Ternyata kalau hukuman itu tidak terlalu baik. Yang lebih bagus itu konsekuensi. Kan itu kalau tidak salah ya. Jadi saya menjadi terbuka kepada anak bahwa di anak itu jangan ada aturan kelas, tetapi ada keyakinan kelas. Gitu ya. Terima kasih. Tangan untuk Bu Farida. Lanjut. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama menjadi? Maksudnya gini, peran seperti apa yang saya telah lakukan? Ya sebagai apa? Sekarang tuh perannya jadi apa ya? Peran selama mengikuti model ini. Peran. Ya. Mengikuti atau mungkin selama mengajar. Tadi kan ada 5 kontrol ya. Iya. Sebagai pendukung ya tadi itu manajer Ya. karena baru tahu ya ternyata memang tidak semua hukuman bukan hal yang baik untuk dilakukan di kelas, karena seperti tadi yang kata Bu Farida katakan tidak menyelesaikan masalahnya, justru membuat anak menjadi bengel, menjadi lebih ya annoying kalau bahasa Selama ini jadi apa perannya? Selama proses mengajar ada pembuatan rasa bersalah, hukum, ada teman, atau sebagai pengatur. Benar dong. Satu lagi ya. Nah, yang paling ujung aja lah ya. Ini ya selalu fokus. Saya yang bilang ya. Saya akan menjadi Among yang seperti apa mas setelah mengikuti modul ini. Jadi ingin jadi apa? Tadi kan ada 5 ya. Hukum, pembuat merasa bersalah, atau teman dan mantap ya. Tapi tadi yang lebih efektif adalah ada keinginan menjadi manajer. Insyaallah. Oke. Tangan dong. Oke, lanjut. Nah, oke. Terima kasih. Ya, selesai juga akhirnya, alhamdulillah. Oke, kasih plus yang mulia untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah membantu saya. Tadi refleksi itu udah ini tuh itu refleksi kalau bisa nanti kita terapkan di kelas ya. Refleksi ini ya. Jadi setelah pembelajaran apa nih manfaatnya setelah belajar dengan ibu misalkan, atau apa nih yang kamu dapatkan setelah belajar tema ini misalkan. Itu kenapa? Biar anak lebih berani untuk mengungkapkan atau mengutarakan apa yang dia dapatkan atau yang dia rasakan. Ya, begitu. Begini, kalau saya refleksinya, kalau kualitas semakin jelas ya. Kalau saya mewakili guru yang masih terbingungkan dengan hukuman. Jadi alhamdulillah Islam telah membersamai kita sebagai penggerak ya. Mungkin ada referensi yang lain. Nah, kalau saya bingungnya begini, mungkin harus ada wilayah tersendiri antara mendisiplinkan dan misalnya contoh misalkan kalau mendisiplinkan anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas ya, itu masuk wilayah mendisiplinkan, berarti tidak boleh menghukum. Tapi ada juga misalkan
yang masuk wilayah kesalahan. Itu saya kira perlu juga hukuman karena hubungannya dengan efek jerak, ya tidak semuanya negatif hukuman, positifnya supaya menimbulkan efek jerak. Pertama, contoh yang masuk wilayah kesalahan kaitannya dengan pelecehan seksual misalnya, mungkin di sekolah ini tidak ada, tapi ada di sekolah lain lagi jalan kaki misalkan rawel bujur budak awel terhina kan, anak-anak budak awel itu terhina kan ya. Nah itu masuk wilayah mendisiplinkan atau kesalahan gitu ya. Berarti kita apakah kita perlu hanya mendisiplinkan atau menghukum supaya menimbulkan efek jerak? Ya ada gitu ya. Terus anak bawa ketepel. Kan itu kesalahan maksudnya kalau menurut saya. Kira-kira apakah masih ya perlu juga hukuman atau tidak untuk penerapan Jadi masih perlu atau tidak ya? kedisiplinan di sekolah juga ada kaitannya juga. Kasih pertanyaan untuk luar biasa pertanyaannya. Mas, saya masih bingung. Masih perlu tuh misalkan hukuman. Nah, ini lebih ke konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Tadi keterlambatan. Konsekuensinya apa kalau terlambat? Misalkan ya. Jadi lebih gini. Kenapa tadi ada restitusi di sana? Ya, restitusi di sana itu biar kita tidak langsung memberikan jas ya, atau hukuman yang membuat anak itu lebih boleh Pak silahkan menghukum, tapi ingat anak jadi tidak identitas anak jadi hilang, nggak jelas jadinya. Kenapa? Karena gini, kenapa saya bilang nggak jelas? Ketika saya kasih hukuman misalkan kamu bisa apa? Terus itu pertama dipermalukan ya. Dua, anak jadi ingat dengan apa yang kita lakukan. Terus banyak lagi dampaknya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan konsekuensinya jadi nggak itu dua kesepakatan keyakinan kelas. Jadi manfaat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu ya. Jadi pengganti jadi mereka tuh ada rasa tanggung jawab. Jadi ketika dia mau melakukan lagi, oh iya saya yakin, takutlah misalkan ya. Tapi bukan takut, kalau bisa hukuman bisa takut, misalkan, terus ada telat balik di UB, balik gini, jangan lari gitu ya. Telat 5 menit, biasanya 10 menit, push up capek, karena aturan dibuat, tidak suka hukuman. Tapi kalau kita buat segitiga restitusi, kita kenapa telat? Coba tanyakan dulu. Ini manajernya. Coba jadi ditanya dulu kenapa dia telat. Dia ada alasan, Pak, saya harus bantu ibu saya. Oke. Kalau kamu misalkan suka bantu ibu kamu, coba kamu bangunnya lebih awal biar tidak terlambat. Jadi kan ada solusi ya. Jadi bukan menjadi hukum tapi membuat anak mendapatkan solusi. Ya. Sebenarnya ya boleh sah-sah aja Pak. Tapi menurut saya dampak dan akibat. Terus tadi menggagalkan identitas. Ya. Jadi identitas jadi terus keurangan lain ya. Jadi dulu lah itu namanya. Jadi begitu mungkin cukup atau ada lagi pertanyaan? Saya tuh punya murid ya, jadi memang kekurangan jadi nggak bisa baca, berhitung juga kurang. Nah, setiap saya kasih PR selalu tidak mengerjakan, sedangkan di dalam kelas itu ada kesepakatan kalau tidak mengerjakan tugas atau PR
hukumannya pulang dan membawa orang tua ke sekolah. Nah, tapi ternyata tidak ada perubahan pada si anak tersebut. Jadi setiap kali ada PR selalu tidak mengerjakan. Jadi ternyata kesepakatan itu tidak berlaku untuk dia gitu ya, karena orang lain teman-temannya tidak seperti itu gitu. Gimana caranya Pak supaya ya pencerahan ini Mbak ya, supaya saya punya solusi untuk anak tersebut gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu, luar biasa. Pertanyaan Bu, luar biasa. Solusinya, tapi kita sudah tahu ya, kita garis bawahi beliau anak itu tidak bisa baca dan tidak bisa gitu. Nah ini solusinya ya itu maka ya kembalikan lagi kepada Ibu. Tapi di dalam profil Pancasila ya, profil pelajar Pancasila atau Merdeka Belajar, kita memberikan tugas atau instruksi sesuai dengan kemampuannya atau personality. Anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kita samaratakan pertanyaannya itu dengan anak yang sudah bisa baca dan nulis atau dan berhitung. Adil tidak? Pak, tapi kan usianya gede sama, tapi kan kemampuannya berbeda. Kemampuan itu tidak bisa disamaratakan dengan badan dan usia. Kadang ada anak yang kemampuannya kurang mumpuni ya, belum nyampe. Kenapa? Karena pertama itu keterlambatannya, ya mungkin ada ya kurang pendukung, ya kurang baca dan kurang dukungan di mana misalnya, ya. Atau mungkin pas waktu naik kelas apa itu? Kalau kelas 6 ya naik ini pernah kejadian. Saya waktu itu gimana caranya anak baca dulu, tapi supaya tidak dipaksa. Ya, tapi ini luar biasa saya tadi lihat ini disebutnya tuh program pemberantasan utang hulu bukan itu luar biasa ini coba kalau setiap aksi ya atau rutinitas atau kegiatan itu dipotong, ini akan bermanfaat nanti ya, lagi baca dipotong, lagi bareng-bareng dipotong, nanti bermanfaat. Ini pokoknya Pak, saya kasih tahu